وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Alhamdulillah, pada malam ini, malam Senin tanggal 6 bulan Rajab tahun 1446 Hijriah, dengan izin Allah Ta'ala kita melanjutkan kembali kajian tafsir Al-Quran dari kitab ringkasan tafsir Al-Imam Ibn Kathir rahimahullah rahmatan wasi'ah. Pada malam ini kita mengkaji tafsir surat Al-Hijr ayat 80 sampai dengan ayat 84. Surat Al-Hijr ayat 80 sampai dengan ayat 84. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. Allah Ta'ala berfirman, sungguh penduduk Al-Hijr telah mendustakan para nabi dan para rasul alaihimussalam. Wa atainahum ayatina fakanu anha mu'ridin, dan kami mendatangkan kepada mereka ayat-ayat kami, namun mereka berpaling dari ayat-ayat kami dengan mendustakannya. Wa kanu yanhituna minal jibali buyutan aminin, dan mereka memahat rumah dari gunung-gunung dalam keadaan aman. Fa akhadhathumus sayhatu musbihin, mereka dihukum Allah dengan suara keras yang mengguntur di pagi hari. Fama aghna anhum ma kanu yaksibun, maka tidak bermanfaat bagi mereka semua yang mereka upayakan. Al-Imam Ibn Kathir rahimahullah berkata, Ashabul Hijri hum Thamudu alladhina kadzabu salihan
nabiyahum. Penduduk Al-Hijr adalah kaum Thamud yang mendustakan Nabi Saleh alaihi salam, nabi yang Allah utus kepada mereka. Wa man kadzdzaba bi rasulin faqad kadzdzaba bi jami'il mursalin. Dan siapa yang mendustakan seorang rasul, berarti dia mendustakan semua para nabi dan para rasul. Walidzalika atlaqa alaihim takdzibal mursalin. Maka Allah menyebut mereka kaum Tsamud mendustakan para nabi dan para rasul. Alaihim afdhalus salah wa atammut taslim. Dari keterangan ini diambil pelajaran siapa yang mendustakan seorang rasul, berarti dia mendustakan semua para nabi dan para rasul. Jadi siapa yang mendustakan seorang rasul, berarti dia telah mendustakan semua para nabi dan para rasul. Contohnya kaum Tsamud, mereka mendustakan Nabi Saleh alaihissalam. Ketika mereka mendustakan Nabi Saleh alaihissalam, berarti mereka mendustakan semua para nabi dan para rasul yang sebelumnya dan yang setelahnya. Contoh lagi, orang Yahudi yang tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berarti mereka mendustakan Nabi Musa alaihissalam. Jadi orang Yahudi yang tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berarti ia kufur kepada Nabi Musa alaihissalam. Orang Nasrani yang tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berarti dia kufur kepada Nabi Isa alaihissalam. Jadi karena Nabi Musa alaihissalam yang mengabarkan akan adanya Nabi akhir zaman, demikian pula Nabi Isa alaihissalam memberi kabar gembira kepada pengikutnya akan diutusnya Nabi akhir zaman, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara faedah yang diambil, annal anbiya'a dinuhum wahid. Para nabi dan para rasul agamanya sama, yaitu agama Islam. Semua para nabi dan para rasul agamanya Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-anbiya'u ikhwatun li'allat. Abuhum wahid, ummahatun syatta, dinuhum wahid." Para nabi dan para rasul alaihimussalam adalah saudara sebapa. Ibunya banyak, tetapi ayahnya satu. Yang dimaksud adalah dinuhum wahid, agama mereka satu. Agama mereka mengajak manusia untuk beribadah hanya kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Tidaklah
kami mengutus seorang rasul sebelummu kecuali kami wahyukan kepadanya, la ilaha illa ana fa'budun, tidak ada sesembahan yang hak kecuali hanya aku, fa'budun, maka beribadalah hanya kepadaku, yaitu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dari ayat ini diambil pelajaran, asyaddun nasi bala'an al-anbiya, manusia yang paling berat cobaannya adalah para nabi dan para rasul alaihimussalam. Jadi kalimat dikatakan pendusta itu kalimat yang menyakiti hati. Jadi mereka dikatakan pendusta, padahal mereka adalah manusia yang paling jujur. Para nabi dan para rasul manusia yang paling jujur, paling amanah, paling ikhlas, paling mulia akhlaknya, paling sempurna fisiknya, demikian pula perangainya, tapi dikatakan pendusta. Ini diambil pelajaran bahwasannya di jalan dakwah pasti ada celaan, pasti ada yang mencela, pasti ada yang suudzon, pasti ada yang memusuhi, dan itu adalah sunnatullah. Jadi Nabi Saleh adalah nabi yang mulia, yang diakui kesolehannya oleh masyarakatnya. Mereka berkata, ya Salihu, laqad kunta marjuan qabla hada. Engkau adalah orang yang terbaik, engkau adalah orang yang paling mulia sebelum engkau menyampaikan urusan ini. Demikian sama halnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum diutus sebagai seorang rasul dijuluki as-sadiqu al-amin, yang jujur lagi terpercaya. Tapi ketika mendakwakan tauhid, mengingkari khurafat, mengingkari kesyirikan, beliau dikatakan kadzdzab, pendusta, bahkan dikatakan majnun, orang gila. Demikian. Jadi manusia yang paling berat cobaannya adalah para nabi dan para rasul alaihimussalam. Kemudian yang setelahnya adalah pengikut-pengikut setia para nabi dan para rasul yang gigih mendakwakan tauhid, menebarkan Al-Quran, dan menyebarkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dari keterangan atau dari ayat ini diambil pelajaran annal anbiya, bahwasanya para nabi dan para rasul alaihimussalam bersungguh-sungguh mendakwakan tauhid, maka mereka dikatakan pendusta. Jadi kalau seorang dai dakwanya hanya menyampaikan tentang keluarga, ini cari jalan aman, tidak ada yang mencela. Tentang keluarga, tentang tetangga, tentang berbakti kepada orang tua, tidak ada yang mencela. Karena orang Yahudi tidak akan protes dengan dakwah akhlak mulia. Tidak ada yang protes. Orang Hindu, orang Buddha, orang Kristen tidak akan protes. Ahlul bid'ah tidak akan protes dengan dakwah mengajak kepada akhlak mulia. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijuluki as-sadiqul amin. Tetapi ketika beliau menyampaikan qulu la ilaha illallah tuflihu, Abu Lahab pamannya sendiri berkata, tabban laka, celaka engkau,
alihada jama'tana, hanya untuk ini engkau mengumpulkan kita? Kalau orang sekarang hanya berkumpul untuk ngaji tauhid tok katanya, nggak ada bazarnya, nggak ada heboh-hebohnya, ngaji kok tauhid tok katanya, tergesa-gesa. Subhanallah. Jadi lihatlah, apabila ada seorang dai, seorang ulama, seorang ustadz teguh menyampaikan tauhid, pasti banyak yang mencelanya. Tapi kalau ada seorang ustadz hanya berdakwah tentang akhlak, katanya sejuk, adem katanya, dakwanya adem, sejuk, subhanallah. Padahal dakwah yang paling sejuk adalah dakwah tauhid. Dakwah yang paling hikmah adalah dakwah tauhid. Luqman al-Hakim, Luqman yang bijaksana, ketika menasihati anaknya, diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Nasihat yang pertama, ya bunayya la tusyrik billah, wahai anakku, janganlah menyekutukan Allah. Inna syirka la zulmun adim, sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang paling agung. Jadi orang tua yang paling bijaksana, orang tua yang paling sayang anaknya, orang tua yang selalu mengingatkan tauhid. Walaupun dengan pertanyaan ringan, turun hujan, kita bertanya kepada anak kita, yang besar atau yang kecil tidak mengapa, siapa yang menurunkan hujan, wahai anak-anakku? Mereka menjawab, Allah. Kita bertanya lagi, wahai anak-anakku, apakah Nabi Muhammad SAW bisa menurunkan hujan? Mereka menjawab, tidak bisa. Allahu Akbar. Ini pelajaran tauhid yang diremehkan. Tetapi demikianlah para nabi dan para rasul mendidik anak-anaknya dengan pendidikan tauhid. Jadi setiap hari ingatkan anak kita tentang tauhid, supaya nanti kita di akhir hayat dimudahkan oleh Allah berwasiat dengan wasiat tauhid. Allahu Akbar. Jadi wasiat tauhid di akhir hayat adalah wasiatnya para nabi dan para rasul. Banyak orang yang dalam keadaan sakaratul maut tidak bisa apa-apa. Wasiat apa? Paling-paling wasiat rukun akak dan adik-adiknya. Itu dok. Wasiat tauhid tidak bisa. Kenapa? Karena bagaimana mungkin orang yang meremehkan tauhid bisa wasiat tauhid? Wasiat tauhid bagi orang yang bersungguh-sungguh terus menyampaikan akidah kepada anaknya, kepada istrinya, faham akidah, tidak masalah, ditekankan. Nabi Yakub alaihissalam menasihati Nabi Yusuf alaihissalam. Pertanyaannya, apa yang engkau sembah sepeninggal bapak? Ini pertanyaan, subhanallah. Ini bagi orang-orang yang tidak faham tauhid, meremehkan ini pertanyaan apa? Wahai Yusuf, kalau bapak sudah tidak ada, engkau menyembah apa? Padahal Nabi Yusuf seorang apa? Seorang nabi. Demikian. La ilaha illallah, membaca la ilaha illallah di akhir hayat itu hasil berjuang, bukan keberuntungan. Hasil berdoa sekarang, hasil perjuangan sekarang, untuk diraih hasilnya ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala nanti. Demikian para nabi dan para rasul tidak menggubris orang yang menjelekkannya, orang mengujinya, biarkan. Karena kita sama-sama menuju Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang paling beruntung perjalanannya menuju Allah adalah orang yang bersungguh-sungguh memperjuangkan kalimat la ilaha illallah. Kemudian kita lanjutkan. Al-Imam Ibnu Katsir berkata, wa dzakara ta'ala, dan Allah menyebutkan, annahu atahu minal ayat, Allah memberikan kepada mereka bukti-bukti, ma yadulluhum,
ala ma ja'ahum bihi ala sidqi ma ja'ahum bihi Salih, yang menunjukkan kebenaran ajaran yang dibawa Nabi Salih alaihi salam. Kanna qatillati akhrajaha Allahu lahum bidu'ai salihin min sakhratin samma, seperti onta yang Allah keluarkan untuk mereka dengan doanya Nabi Saleh. Onta keluar dari batu yang licin, yang besar. Jadi batu yang keras. Keluar ontanya Nabi Saleh alaihissalam. Jadi ontanya Nabi Saleh itu tidak lahir dari induknya, tapi keluar dari batu yang keras, batu yang licin, batu yang sangat padat. Keluar ontanya Nabi Saleh atas izin Allah sebagai mukjizat untuk Nabi Saleh alaihissalam. Fakanat tasrahu fi biladihim, onta tersebut berjalan di negeri mereka. Laha syirbun walahum syirbu yaumin maklum, onta tersebut mendapatkan bagian waktu meminum air dari sumur, dan mereka memiliki waktu yang telah ditentukan untuk minum atau mengambil air dari sumur tersebut. Artinya gantian. Hari ini yang minum di sumur adalah ontanya Nabi Saleh, sedangkan mereka mengambil susunya. Besok mereka mengambil air dari sumur tersebut. Jadi hari ini mereka tidak boleh mengambil air dari sumur yang diminum oleh ontanya Nabi Saleh, tapi mereka mengambil apa? Susunya. Dan ontanya Nabi Saleh, susunya cukup untuk satu penduduk negeri. Karena onta ini onta mukjizat, bukan onta sembarang onta, onta mukjizat, sehingga susunya cukup untuk semua penduduk negeri. Ribuan atau puluhan ribu atau bahkan ratusan ribu, padahal satu onta saja. Ini adalah ayat-ayat Allah. Falamma atau wa aqaruha qala lahum, ketika mereka membangkang dan melampaui batas, mereka pun menyembelih ontanya Nabi Saleh. Qala lahum, Nabi Saleh berkata kepada mereka, tamatta'u fi darikum thalathata ayyam dzalika wa'dun ghairu makdzub, bersenang-senanglah di rumah kalian 3 hari, itu adalah ancaman yang tidak didustakan. Wa qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa amma thamudu fahadainahum fastahabbul ama 'alal huda. Adapun kaum Thamud, kami memberi hidayah kepada mereka, tapi mereka lebih suka kesesatan daripada petunjuk. Wallahu ta'ala a'lam. Dari ayat ini diambil faedah dan pelajaran-pelajaran yang penting. Yang pertama, atau di antara faedah yang diambil, dhammul ishtirati fil iman, celaan bagi orang-orang yang memberi persyaratan di dalam beriman. Jadi celaan bagi orang-orang yang memberi persyaratan. Jadi mereka mengatakan kita mau beriman dengan syarat engkau bisa mengeluarkan onta dari batu yang keras. Kemudian Nabi Saleh berdoa, dan Allah mengabulkan doanya sekejap mata. Onta pun keluar dari batu yang keras tersebut.
Tapi mereka tidak mau beriman. Mereka tidak mau beriman. Mereka bahkan menyembelih ontanya Nabi Saleh alaihi salam. A'udzubillah. Maka janganlah kita memberi persyaratan kepada Allah di dalam beriman, di dalam bertobat. Ya Allah, saya bertobat nanti kalau saya sudah kaya. Ya Allah, saya akan bertobat kalau saya sudah sembuh. Ini syarat kepada Allah Subhanahu wa taala adalah syarat yang tercela. Allah taala berfirman, "Wa minhum man ahadallah." Di antara mereka ada orang yang berjanji kepada Allah, "La in atana min fadlihi." Kalau Allah memberikan karunia-Nya, artinya menjadikan dia kaya, lanasaddaqanna, kita akan bersedekah, wa lanakunanna minas salihin, kita akan menjadi orang saleh. Falamma atahum min fadlihi bakhilu bihi wa tawallaw wa hum mu'ridun. Ketika Allah memberi karunia-Nya, memberikan kecukupan kepadanya, dia bakhil dan dia berpaling. Wa tawallaw wa hum mu'ridun. Dia berpaling dari perjanjiannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sekali-kali memberi persyaratan kepada Allah. Bersegala bertobat. Jadi kalau kita muda, jangan menunggu tua. Kalau kita sehat, jangan menunggu apa? Sakit. Kalau kita longgar, jangan menunggu waktu sibuk. Segeralah bertobat. Segeralah menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di antara faedah yang bisa diambil, annal mu'jizat burhanu tauhid. Mukjizat adalah bukti tauhid, bukti la ilaha illallah. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberi mukjizat kepada para nabi dan para rasul. Allah memberi karamah kepada wali-walinya untuk bukti tauhid, bukti la ilaha illallah, bukan bukti kesyirikan. Jadi orang-orang jahiliyah memahami karamah itu bukti menyekutukan Allah. Kalau wali fulan sakti, kalau wali fulan memiliki karamah, berarti boleh minta berkahnya wali fulan. Ini kesyirikan. Jadi Nabi Saleh ketika diberi mukjizat onta yang susunya cukup satu penduduk negeri, Nabi Saleh tidak berkata, "Wahai kaum Tsamud, sembahlah onta ini, usaplah kulitnya, kalian dapat berkahnya." Atau sembahlah aku dari selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak. Nabi Saleh mengajak mereka untuk beribadah hanya kepada Allah. U'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Sembahlah Allah saja. Kalian tidak memiliki sesembahan yang hak selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau seorang nabi diberi mukjizat, seorang saleh diberi karamah, ketahuilah mukjizat dan karamah adalah bukti la ilaha illallah, burhanu tauhid, bukan dalil kesyirikan. Jadi alangkah celanya seseorang, alangkah terhinanya seseorang yang memahami karamah itu bukti dibolehkan menyekutukan Allah. Jadi kalau seorang wali doanya dikabulkan oleh Allah, maka mintalah berkahnya para wali. A'udzubillah. Bahkan di antara mereka ada yang berkata, ketika ziarah kuburan wali, aku berdoa kepada Allah, namun Allah tidak mengabulkan doaku. Kemudian aku berdoa kepada wali dan wali mengabulkan doaku. A'udzubillah. Di kuburannya Syekh Abdul Qadir Jailani ada tulisannya besar, "Ya Allah, ya Syekh Abdul Qadir Jailani." Artinya apa? Berdoa ya Allah sama dengan berdoa ya Syekh Abdul Qadir Jailani, sama saja. A'udzubillah. Maka ketahuilah bahwasanya Syekh Abdul Qadir Jailani berlepas diri dari orang-orang yang mengkultuskannya.
Syekh Abdul Qadir Jailani berlepas diri dengan orang-orang yang mengkultuskannya dan yang menyekutukannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Al-Imam Ibnu Katsir berkata, wa dzakara ta'ala, Allah Ta'ala menyebutkan, annahum kanu yanhituna minal jibali buyutan aminin, mereka memahat rumah-rumah dari gunung-gunung bebatuan, gunung yang keras, untuk dijadikan rumah, aminin, dalam keadaan aman. Al-Imam Ibnu Katsir berkata, min ghairi khaufin, mereka melakukannya tanpa rasa takut, wala ihtiyajin ilaiha, bahkan mereka tidak membutuhkan. Jadi orang yang membuat rumah tapi tidak membutuhkannya, ini tercela, ini makruh. Bal asyiran wa bataran wa abatha, tapi mereka melakukannya dengan sombong, dengan angkuh, dan dengan bangga. Kama huwal masyahid min sani'ihim fi buyutihim biwadil qura, sebagaimana yang disaksikan dari rumah-rumah mereka. Jadi rumah mereka itu umurnya berapa tahun sudah? Puluhan ribu tahun, tapi tetap kokoh. Yang ada di Wadil Qura. Dari potongan ayat ini diambil pelajaran, al-fakhru bil buyuti minal kibr, bangga dengan bagusnya rumah termasuk kesombongan. Jadi silahkan punya rumah yang luas, silahkan, tapi jangan disombongkan. Jadi orang yang bangga kalau rumahnya lebih bagus daripada rumah tetangganya, itu kesombongan. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menjelaskan makna sombong. Makna sombong adalah an yakuna idza kana ahadukum, apabila kalian memiliki sendal lebih baik daripada sendal temannya, lalu dia bangga. Ini termasuk kesombongan. Jadi siapa yang memiliki mobil lebih bagus daripada mobil tetangganya, lalu dia bergembira, senang, puas kalau mobilnya lebih bagus daripada mobil apa? Tetangganya. Ini sombong. Silahkan beli mobil yang bagus, yang nyaman, untuk keperluan, bukan untuk kebanggaan. Silahkan memakai baju yang bagus, karena innallaha jamilun yuhibbul jamal, Allah maha indah, mencintai apa? Keindahan, bukan untuk dibanggakan. Hasan al-Basri rahimahullah berkata tentang makna tawadhu, tidaklah aku bertemu dengan seseorang kecuali aku menganggap fulan lebih baik daripada aku. Tidaklah aku bertemu dengan saudaraku muslim kecuali aku meyakini fulan lebih baik daripada aku. Padahal beliau itu imam, bukan ustaz, tapi imamud dunya, imam yang paling agung di zamannya. Berkata, tidaklah aku bertemu dengan seorang muslim kecuali aku meyakini fulan lebih baik daripada aku. Jadi kalau kita bertemu dengan saudara kita, kok kita merasa lebih baik, ini namanya kibr, sombong yang halus. Sombong yang halus. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-kibru batarul haqq wa ghamtun nas. Sombong itu menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Termasuk meremehkan, menganggap fulan lebih rendah daripada kita. Kita lebih baik dari ilmunya, dari ibadahnya, dari hartanya, dari gantengnya, atau dari apanya, jabatannya. A'udzubillah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man tawadha'a lillahi rafa'ah. Siapa yang tawadhu karena Allah, Allah akan mengangkatnya. Tawadhu itu artinya menganggap fulan lebih baik daripada kita. Ini sulit ya ikhwan. Perlu pengorbanan, perlu doa, perlu perjuangan.
Jadi subhanallah, tawadhu ini sikap yang agung. Kita membantu, kita memberi, kita bersedekah, kita tawadhu dengan orang yang kita sedekahi. Aisyah radhiyallahu anha mengirim sedekah, kemudian berkata kepada pembantunya, perhatikan fulan atau fulanah, kalau dia mendoakan aku, sampaikan kepadaku. Kemudian pembantunya ngirim makanan, lalu fulana yang dikirimi makanan berdoa, ya Allah, berikan pahala kepada Aisyah Ummul Mukminin. Kemudian pembantunya datang kepada Aisyah, wahai ibu, wahai ibunda, fulana mendoakan engkau. Jadi kalau kita seperti itu dikatakan fulan mendoakan engkau, ya kita senang-senang saja, karena kita tidak paham makna sedekah yang ikhlas, yang tawadhu. Aisyah tidak, Aisyah langsung mengangkat tangan, ya Allah, balaslah kebaikan fulana yang mendoakan aku. Karena apa? Karena Aisyah mengharap pahalanya hanya kepada Allah, tidak mengharap doa orang yang disedekahi, tidak mengharapkan terima kasihnya, bahkan tidak mengharapkan doanya, tidak mengharapkan. Jadi kadang-kadang orang berdoa, orang bersedekah mengatakan, saya tidak ingin apa-apa, ingin didoakan saja. Ini sama saja, ini kurang sempurna keikhlasannya. Jadi orang yang tawadhu, orang yang memahami makna ini, kalau membantu dengan tawadhu, dia merasa membutuhkan membantu, maka dia tawadhu kepada orang yang dibantu, orang yang miskin yang dibantu, dia tawadhu. Demikianlah akhlak para nabi dan para rasul. Demikianlah akhlak para sahabat radhiyallahu taala anhum. Demikian. Jadi dari ayat ini diambil pelajaran al-fakhru bil buyuti minal kibir. Bangga dengan bagusnya rumah termasuk kesombongan. Bangga dengan hafalan termasuk sombong. Semua yang dibanggakan termasuk kesombongan. Membanggakan ibadah, membanggakan pengajian, naudzubillah. Janganlah kita membanggakan, hendaklah kita bersyukur kepada Allah, minta pahala kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Adapun menyombongkan diri, naudzubillah, hendaklah kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari sifat yang angkuh, dari sifat yang sombong. Kemudian di antara faedah yang diambil, fihi dhammul ujub, celaan dari sifat kagum. Janganlah kagum. Jangan kagum dengan kehebatan kita. Jangan kagum dengan ibadah kita. Janganlah kagum, auzubillah. Jadi kagum ini merusak amal, auzubillah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda sebagaimana yang dikatakan Shaddad ibnu Aus, inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul khafi wasyahwa al khafiyah. Yang paling dikhawatirkan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kalian adalah syirik yang tersembunyi dan syahwat yang tersembunyi. Di antara makna syahwat yang tersembunyi adalah kagum terhadap diri, mengagumi kehebatan diri sendiri. A'udzubillah. Allah Ta'ala berfirman, alam tara ilal ladina yuzakkuna anfusahum balillahu yuzakki man yasha wa la yudlamuna fatila. Tidakkah engkau melihat orang-orang yang mengagumi diri mereka, mensucikan diri mereka, padahal Allah mensucikan siapa yang dikehendakinya, dan mereka tidak akan dirugikan sedikit pun. Undur, lihatlah, kaifa yaftaruna 'ala Allahil kadhib. Alangkah dustanya mereka atas nama Allah. Wa kafa bihi itsman mubina. Cukuplah kagum terhadap diri sendiri, mengagumi diri sendiri, termasuk dosa yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa kepada Abu Bakar As-Siddiq. Jadi yang diajarkan doanya adalah Abu Bakar As-Siddiq, orang dari umat ini yang paling ikhlas setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang paling tawadhu setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetap diajari doa supaya menjadi orang yang tawadhu,
supaya tidak menjadi orang yang kagum terhadap dirinya sendiri. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Di antara doa supaya kita tidak kagum terhadap diri kita, Allahumma ati nafsi taqwaha zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Dari ayat ini diambil pelajaran fihi fadlu tawadhu, keutamaan orang-orang yang tawadhu. Ada orang yang tawadhu, semakin tinggi ilmunya semakin tawadhu, semakin banyak amalnya semakin takut kepada Allah, semakin banyak hartanya semakin mencintai orang-orang miskin. Itu orang-orang yang mulia. Adapun orang yang semakin tinggi ilmunya semakin angkuh, semakin banyak ibadahnya semakin kagum terhadap dirinya, semakin banyak hartanya semakin menyembuhkan diri dari orang-orang yang melemah. Itu adalah orang-orang yang binasa. A'udzubillah. Orang yang binasa. Jadi orang yang mulia semakin tinggi derajatnya semakin tawadhu, semakin takut kepada Allah, semakin merendahkan diri kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam. Insyaallah akan kita lanjutkan setelah adzan. Barakallahu fikum. Kita lanjutkan. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah berkata, alladzi marra bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati perkampungan kaum Tsamud wa huwa dhahibun ila Tabuk. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan perjalanan menuju Tabuk, faqanna'a ra'sahu wa asra'a dabatahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam menutup kepalanya dan mempercepat perjalanan kendaraannya. Jadi ketika beliau melewati perkampungan kaum Tsamud, beliau menutup kepalanya dengan selendang atau dengan kain, menundukkan kepalanya dan mempercepat perjalanannya. Wa qala li ashabihi, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada sahabat-sahabatnya, la tadkhulu buyutal qaumil mu'adzabin, janganlah kalian memasuki rumah kaum-kaum yang diadab oleh Allah, illa an takunu bakin, kecuali kalian masuk dalam keadaan menangis, takut pada Allah, takut siksa Allah. Fa ilam tabku fatabakau, kalau kalian tidak bisa menangis, berusahalah untuk menangis. Khasyata an yusibakum ma asabahum, supaya tidak menimpa kalian apa yang menimpa mereka. Jadi ini petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau melarang sahabat-sahabatnya masuk ke perkampungan kaum Tsamud yang diadab oleh Allah, kecuali masuknya dalam keadaan apa? Menangis. Ini sabda beliau secara lisan. Hadis ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Secara perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak masuk. Beliau menutup kepalanya dengan kain, wa qanna ra'sahu, ditutupi kepalanya, dan perjalanannya dicepatkan supaya segera melewati perkampungan tersebut. Bukan malah masuk ke rumah-rumahnya, selfie di situ, foto di situ, tertawa-tertawa di situ. Auzubillah. Wisatanya mulia sekali, wisata umrah. Tetapi mendatangi tempat-tempat tersebut adalah perbuatan yang menyelisihi petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecuali dengan syarat masuk dalam keadaan menangis dan khawatir disiksa oleh Allah, seperti Allah menyiksa kaum tersebut. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu memerintahkan sahabat-sahabat yang sudah mengambil air supaya airnya dibuang, dan mereka-mereka yang sudah membuat adonan roti supaya rotinya dikasihkan apa? Onta. Jadi mereka, para sahabat, sudah membuat adonan roti. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, rotinya jangan dimakan, berikan kepada onta. Demikian. Ini diambil faedah kalau kita dikirimi makanan dari acara-acara yang mengandung unsur kesyirikan atau menyelisih petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan dimakan. Tapi kasihkan apa? Kasihkan binatang ternak, tidak mengapa. Jadi kalau kita dikirimi makanan dari acara-acara yang menyelisihi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita tidak hadir, tapi tetap dikirimi apa? Makanannya. Tidak mengapa kita memberikan makanan tersebut kepada binatang-binatang ternak kita, tidak mengapa. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitakan ketika itu para sahabat yang sudah membuat roti tidak dibuang rotinya, tapi dikasihkan apa? Onta. Kemudian dari keterangan ini diambil pelajaran, apabila memasuki perkampungan kaum yang diadab Allah, dikhawatirkan mendapatkan adab. Bagaimana dengan orang yang melakukan perbuatan seperti perbuatan mereka? Jadi kalau masuk saja khawatir diadab oleh Allah, lalu bagaimana mereka yang menyekutukan Allah?
Jadi kaum Tsamud kenapa disiksa oleh Allah? Jawabannya karena mereka menyekutukan Allah. Mereka beribadah kepada Allah, dan mereka juga menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi apabila masuk ke perkampungan orang-orang dihadap oleh Allah, khawatir datangnya adab Allah, masuk tok. Lalu bagaimana dengan orang yang melakukan perbuatan seperti perbuatan mereka? Kemudian Allah Ta'ala berfirman, fa'akhadathhumus sayhatu musbihin. Mereka pun ditimpa adab dengan suara yang keras, yang mengguntur, yang datang di waktu pagi. Ay waqtas sabah minal yaumir rabi', di waktu subuh, di waktu pagi, di hari yang keempat. Fama aghna anhum ma kanu yaksibun. Tidak bermanfaat bagi mereka apa yang mereka upayakan. Allah berfirman, ka'allam yaghnau fiha, seakan-akan mereka tidak tinggal di kampung-kampung mereka. Jadi rumah mereka sekarang jadi apa? Fatilka buyutuhum khawiyatan bima dhalamu. Lihatlah rumah-rumah mereka kosong, hanya dijadikan kenangan saja. Kalam yaghnau fiha, seakan-akan mereka tidak bersenang-senang di perkampungan mereka sama sekali. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yu'ta bi an'ami rajulin fid dunya, didatangkan orang yang paling nikmat di dunia, paling kaya, paling banyak kesenangannya, paling banyak hiburannya, paling panjang umurnya, hidupnya foya-foya terus. Kemudian fayughmasu finnari ghamsatan wahidah, dicelupkan di neraka sekali tak, diangkat lagi oleh Allah. Allah Ta'ala berfirman, hal ra'aita na'iman qattu, wahai hambaku, apakah engkau masih merasakan kenikmatanmu yang terdahulu? Hal ra'aita na'iman, apakah engkau masih merasakan nikmatnya hidupmu dulu? Qala la ma ra'aitu na'iman qattu, aku tidak melihat kenikmatan apapun sama sekali. A'udzubillah. Maka Allah berfirman, fama aghna anhum ma kanu yaksibun, tidak bermanfaat sama sekali apa yang mereka upayakan. Ay ma kanu yastaghillunahu min zuru'ihim wa thimarihim alladhi dhannu bima iha anin naqah, yang mereka upayakan dari pertanian mereka dan buah-buah mereka, yang mereka bakhil dari memberikan airnya kepada onta, hatta aqaruha, sampai mereka menyembelih ontanya Nabi Saleh, li'alla tudayyiq alaihim bil ma', supaya ontanya Nabi Saleh tidak mengganggu mereka di dalam urusan air. Fama dafa'at anhum tilkan amwal wala nafa'athum lamma jaa amru rabbik, harta mereka tidak bisa menolak mereka dan tidak bisa memberi manfaat kepada mereka apabila datang azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikianlah kesudahan orang-orang yang durhaka kepada Allah dan kepada Rasulnya Nabi Saleh alaihi salam. Wallahu ta'ala a'lam. Sampai di sini kajian kita pada malam hari ini. Terima kasih banyak atas kehadiran teman-teman semuanya. Jazakumullahu khairan. Semoga kehadiran antum diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicatat sebagai orang-orang yang membela Al-Qur'an. Semoga Allah menerima amal kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Semoga Allah memudahkan kita untuk istiqamah di atas Al-Qur'an, di atas sunnah, di atas tauhid sampai kita bertemu dengan Allah. Semoga Allah mewafatkan kita di atas Islam dan di atas sunnah dalam keadaan husnul khatimah. Semoga Allah menjadikan ucapan kita yang terakhir dari dunia ini mengucapkan kalimat tauhid, la ilaha illallah, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima walhamdulillahi rabbil alamin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan.